Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, kembali lagi bersama dengan Jemaat Laharoi Telo Baru dalam Renungan Harian Gereja Toraja edisi Rabu 23 Desember 2020. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di saat ini kami boleh kembali dipertemukan dalam renungan harian Gereja Toraja, dan saat ini kami akan membaca merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon kekuatan dan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh membaca, merenungkan, bahkan boleh memahami akan firman Tuhan ini untuk kami pakai dalam melanjutkan segala aktivitas kami di hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, renungan harian kita di saat ini berdasarkan buku Renungan Harian Gereja Toraja yang diterbitkan oleh BPS Gereja Toraja, yang terambil dari kitab Markus pasal 11, Markus pasal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Sedemikian saja pembacaan kita. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita di hari ini adalah mereka salah paham. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak peristiwa yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak sedikit pula dari yang kita saksikan membuat kita langsung memberi tanggapan terhadap kejadian yang terlihat oleh mata kita. Bahkan dengan melihat seseorang melakukan sesuatu, kita seringkali menilai sesuai dengan apa yang kita lihat tanpa memahami atau mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Ya, biasa kita katakan kita hanya melihat dari kulitnya saja, tetapi kita tidak melihat jauh ke dalam apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang sedang dialami oleh seseorang, tetapi kita menilainya langsung dari luar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita Markus 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 ini, kita melihat bagaimana peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Yesus datang dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Dia hanya mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Bahkan keledai ini murid-muridnya dapatkan karena sedang tertambat di pinggir jalan, dan tidak seorang pun yang mengatakan atau yang mengakui bahwa keledai itu adalah miliknya. Yesus menunggangi keledai tersebut hanya dengan menggunakan alas pakaian dari salah satu muridnya. Benar-benar sangat sederhana gambaran kedatangan Yesus masuk ke kota Yerusalem ini, Bapak Ibu. Yesus datang ke Yerusalem walaupun dengan penuh kesederhanaan, tapi dengan penuh cinta, damai, dan sukacita. Namun ada yang menarik dari kisah ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat bahwa penduduk Yerusalem pada saat itu menyebut Yesus sebagai sang pembebas bangsa Yahudi, sehingga mereka menyambut Yesus dengan menghamparkan pakaian mereka, bahkan di antara mereka mengambil ranting-ranting hijau yang kemudian ditempati oleh Yesus berjalan bersama dengan keledai yang ditungganginya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 bagaimana penduduk Yerusalem berseru yang memperlihatkan bahwa raja bangsa Yahudi telah datang untuk melepaskan mereka dari belenggu penjajahan, serta untuk mengembalikan kejayaan Daud di masa lampau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem, apakah mereka salah dalam hal ini? Ya, pada satu sisi mereka tidak salah menyambut Yesus dengan sorak-sorai, karena setidaknya sejumlah dari mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Tetapi pada pihak lain, mereka justru memiliki persepsi yang salah tentang arti dari kedatangan Yesus pada saat itu. Mereka salah paham. Mereka memaknai bahwa kehadiran Yesus akan datang untuk meruntuhkan kerajaan Romawi. Nah, kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehadiran Yesus di dunia jauh lebih besar dari pembebasan yang dimaksud oleh penduduk Yerusalem saat itu. Karena kehadiran Yesus melepaskan manusia dari belenggu dosa dan mengantar manusia kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, lalu pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita bagian dari mereka yang salah mengartikan atau memaknai kedatangan Yesus ke dalam dunia ini? Apakah kita masih memiliki pemaknaan yang sama dengan penduduk Yerusalem? Atau kita benar-benar telah memaknai arti dari kehadiran, kedatangan Yesus ke dunia ini yang sebentar lagi kita akan peringati akan hari kelahirannya?
Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita memaknai dengan benar arti dari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ya, sebentar lagi kita peringati akan hari kelahirannya, sehingga dalam kita menjalani kehidupan kita hari demi hari, kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kita jalani itu semua karena kita percaya bahwa sesungguhnya kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjawab keyakinan kita akan keselamatan yang sudah diberikannya kepada kita. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita memahami akan firman yang boleh kita dengarkan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan di hari ini. Kami percaya bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk memenuhi akan janji keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau datang menebus kami dari dosa, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam kami menjalani kehidupan, tugas tanggung jawab yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa Yesus Sang Putra Natal yang akan kami peringati kelahirannya akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sambut kami yang datang kepadamu, mengucap syukur hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian kita di hari ini. Selamat menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.